Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini di pembahasan kisi-kisi PAT 2023 yang part 2. Kita lanjutkan ya. Tadi yang sudah sampai nomor 7, sekarang kita nomor 8. Sekali lagi dibuka soalnya karena di sini tidak akan saya tampilkan untuk soalnya. 8 ini adalah menjelaskan komponen rumus aturan Stargers. Ayo dibuka lagi. Kemarin yang mengubah data tunggal menjadi data kelompok itu ada namanya aturan Stargers, yaitu K sama dengan 1 ditambah dengan 3,3 log N. Nah, ini diminta nanti soalnya itu adalah kalian harus menjelaskan K ini apa ya, silakan di googling. Terus N ini apa ya? Nah, silakan di googling. Nah, ini kata kuncinya di sini, kalian harus bisa membedakan banyaknya. Nah, ini yang sering salah. Dengan jumlahnya, banyaknya versus jumlahnya ini berbeda. Walaupun secara awam kita itu sering menggunakan kata ini dengan konteks yang sama, padahal ini adalah memiliki arti yang berbeda. Itu tugas kalian cari di Google, apa sih aturan Stargers itu, K itu apa, log N itu apa, terus apa sih bedanya banyaknya sama jumlahnya gitu ya. Jadi tidak akan saya bahas terlalu banyak di sini. Langsung ke nomor 9. Rata-rata nilai ujian matematika 40 siswa adalah 50. Oke, ini siswanya ya. Ini siswa, terus ini rata-ratanya. Kalau 50 siswa, 40 ya. Kalau 40 siswa itu rata-ratanya adalah 50. Nah, jika 5 siswa yang nilainya sama ditambahkan nilai rata-rata tersebut, maka rata-ratanya berubah menjadi 55. Oh, awalnya ada 40, itu rata-ratanya 50. Terus ada 5 siswa masuk, dia jadi 55, berarti ketika ditambah dengan 5 siswa maka siswanya jadi 45, rata-ratanya berubah menjadi 55. Kayak gitu ya. Oke, ditanya adalah berapakah rata-rata nilai rata-rata kelima siswa itu? Ini rata-rata gabungan kalau nggak salah. Rumus rata-rata gabungan ini ada di kelas 9. Karena kalau lupa, oke saya kasih. Sebenarnya nggak sulit sih kayak gini, tinggal gini aja caranya. Ini yang cara gampangnya aja sih, hacknya kayak gini. Oke, pertama 40 kalian kalikan dengan 50. Ini yang rata-rata pertama kan ya. Itu jadinya kan 2000. Kalau nggak salah gitu ya. Terus setelah itu 45 yang kedua itu ya, siswanya kan udah ditambah. 45 kalian kalikan dengan 55 hasilnya berapa ya? Berapa sih? Hitung. Nah, dibiasakan jangan menggunakan kalkulator, karena kalkulator itu menumpulkan pemikiran kalian dalam menghitung. Ayo dicoba seperti ini. 5 kali 5 25 gini ya. 4 kali 5 20 22. 5 kali 5 ini 25 juga. Ini 225 ya. Bener ya? Kayak gini ya. Tambah 5 terus 7 4 2 2 4 7 5. Bener nggak sih? Dibagi 5. Oke, bener ya. Jadi 2 4 7 5. Kalian kurangi ini berapa? Jadi 5 anak itu ternyata sisanya adalah 2475 dikurangi dengan 2000. Jadi jumlah total 5 siswa itu adalah 475, sehingga rata-ratanya itu adalah 475 dibagi dengan 5, ketemunya adalah 95 kayak gitu. Atau kalau kalian punya rumus rata-rata gabungan kayak gini juga nggak apa-apa. X gabungan itu sama dengan rata-rata yang pertama kalikan N yang pertama ditambah rata-rata kedua kalikan N kedua dibagi dengan N1 ditambah dengan N2 juga boleh. Kalau dulu di SMP diajari gurunya seperti itu. Nah, oke, sekarang kita nomor 10. Ini tadi banyak yang tanya ya, nomor 10 itu gimana sih Pak cara ngerjakannya itu? Nggak sulit kok ini. Dari ketiga bilangan, nominal terkecilnya adalah 20. Oke, ada 3 bilangan ya. Bilangan pertama, bilangan kedua, sama bilangan ketiga. Kita anggap yang pertama ini yang paling kecil, yaitu dia adalah berapa? 20. Oke, bilangan keduanya kita anggap nggak tahu. Bilangan yang terbesar kita anggap yang bilangan ketiga itu adalah 85. Oke, maka tentukan rentang kemungkinan nominal bilangan ketiga. Oke, nggak apa-apa guys ya. Jadi bilangan yang belum diketahui kita coba. Oke, kemungkinan pertama kita ambil minimum. Dia akan minimal ketika bilangan kedua itu juga sama dengan yang minimal. Maka jadi gini, 20
20, 85. Ya, asumsikan aja dia kan nggak boleh kurang dari 20 kan, maka kita ambil paling kecil yaitu 20. Cari aja rata-ratanya. Jadi 40 jadi 125 dibagi dengan 3, ketemunya adalah 41,33 kalau nggak salah gitu. Case yang kedua ya, atau kemungkinan kedua kita ambil yang maksimum. Nah, maksimum itu gimana? Samakan dengan bilangan terbesar yaitu 85 jadinya adalah 190 ya, dibagi dengan 3 rata-rata kan itu ya. Maka berapa ya? Rata-rata ini berapa? 190 bagi 3 ini adalah 60. 63,33. Nah, ini kayaknya perlu sedikit koreksi itu nah, ini. Kalau kayaknya kemarin itu di soal tuh rata-rata deh. Kalau nominal bilangan ketiga ya rata-rata ya dia itu antara 20 sampai 85. Tapi kalau rata-rata itu caranya seperti ini ya. Jadi rata-ratanya itu kisaran 41,33 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 63,33 gitu. Nah, gini. Jadi rata-ratanya itu antara 41,33 sampai 63,33, dia nggak boleh keluar di sini. Nanti mungkin opsinya adalah mana rata-rata yang tidak mungkin. Misal ada A, B, C, D, E. Kamu lihat misal A itu adalah 50. Kamu lihat 50 kan masih dalam rentang ini, maka 50 masih benar. Terus ternyata nanti di D itu ada misalnya 65. Loh, kamu lihat rata-ratanya kok 65. Kamu lihat rentangnya. Rentangnya kan 41 sampai 63 kan. Lah ini kok 65. Maka yang tidak mungkin ini adalah yang D. Itu gambaran soalnya seperti itu. Oke, sekarang yang nomor 11. Kalau statistik ini ngitungnya nggak banyak ya. Oke. Tentukan kuartil bawah. Ayo, kuartil bawah itu adalah Q1. Nah, gitu ya. Oke, di situ jumlah datanya berapa sih? Jumlah datanya itu adalah, saya hitung dulu ya. 8. Terus 21 tambah 11, 32. Oh, 40 ya. Maka rentangnya adalah 1 sampai 10. Terus 11 sampai 20, 21 sampai 30, terus 31 sampai 40. Maka dia itu kuartil satunya di 10 sampai 11. Oke. Dilihat 10 sampai 11 itu berada di kelas 3. Kelas 3 itu adalah 51 sampai 60. Kamu lihat ya soalnya sekali lagi biar paham, biar nyambung apa yang saya bilang di sini. Oke, TB-nya kan dia tabel ya. TB-nya adalah 51 dikurangi 0,5 jadinya adalah 50,5. Terus N-nya adalah 40. Nah, Fcom-nya apa itu Fcom? Lihat lagi caratannya, dijumlahkan frekuensi sebelumnya ya. 3 ditambah dengan 5 ketemunya 8. F kelasnya di Q1 itu kebetulan dia adalah 10. I-nya atau panjang kelasnya, intervalnya 31 sampai 40 adalah 10. Tinggal masukkan rumusnya bahwa Q1 atau kuartil bawah adalah TB dikurangi ditambah ya, ditambah dengan 1/4N dikurangi Fcom per F kelas dikali dengan I kayak gitu. Maka Q1 sama dengan TB-nya adalah 50,5 ditambah 1/4 N-nya dia adalah 40 dikurangi Fcom-nya 8, F kelasnya 10, intervalnya adalah 10, ketemunya 50,5 ini hapus ditambah 10 dikurangi 8 dibagi 10 dikalikan 10. 10 sama 10 coret. Jadinya 50,5 ditambah dengan 2 jawabannya adalah 52,5. Ini adalah kuartil 1 dari tabel tersebut. Oke. Nomor 12, modus. Oke, modus. Nah, modus itu pengertiannya adalah data terbesar. Nah, modusnya itu berada di mana yang terbesar? Ternyata dia itu kelasnya di 61 sampai 70 dengan frekuensinya itu adalah 11. Caranya sama, TB-nya berapa? TB-nya itu adalah 61 dikurangi 0,5 ketemunya adalah
60,5. Nah, bedanya dia lebih simpel. Nah, itu adalah D1. D1 itu apa? D1 itu selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas modus kan frekuensinya 11. Ya kan, kamu lihat tabel. Sebelumnya kan 10, maka selisihnya adalah 11 dikurangi 10, ketemunya 1. Terus D2. D2 itu apa? Selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kelas modus kan 11, kamu lihat tabel. Kelas sesudahnya berapa? 8. Jadinya 11 dikurangi 8, ketemunya 3. Intervalnya tetap yaitu 10. Secara garis besar, rumus modus ini lebih gampang daripada kuartil, yaitu TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan dengan I. TB-nya adalah 60,5 ditambah D1-nya adalah 1 per D1-nya 1, D2-nya 3, I-nya adalah 10. Ketemunya adalah 60,5 ditambah 1 per 4 dikalikan 10. Jawabannya adalah 60,5 ditambah 10 per 4. Kalau jawaban seperti ini ada, langsung dijawab aja nggak apa-apa. Atau mungkin bisa 10 per 4-nya disederhanakan dibagi 2 ya. Jadinya adalah 5 per 2. Kalau ada seperti ini langsung dijawab. Atau mungkin 60,5 ditambah 5 bagi 2 kan 2,5 kan. Dengan gampang jawabannya adalah 63. Ini juga benar tergantung permintaan dari soalnya. Gitu ya. Oke. Sekarang nomor berapa tadi? 12 ya. Sekarang nomor 13. Bentar saya cari soalnya. Nomor 13 itu kayaknya masih gampang banget nomor 13. 13 itu diagram lingkaran ya. Ini pelajaran SMP nih, nggak tahu kok kenapa kok muncul lagi di SMA. Oke. Derajat ya. Maka diingat itu totalnya 360 derajat itu kan basket ya. Basket itu 130 derajat. Terus basket ya. Terus bola itu adalah 100 derajat. Silat itu adalah 80 derajat. Musiknya berapa? Nah, ya kamu lihat aja sisanya berapa. Dia kan mintanya kan apa itu 360 kan totalnya. Ini 230, 310, maka sisanya adalah 50 derajat. Ini ditanya ini. Berapa jumlah anaknya? Kamu lihat bahwa total itu kan 360 derajat ya. Itu setara dengan 720 anak ya. 720 anak ya. 20 anak. Sebentar. 180 ditambah dengan 180 210. Oke lah, kalau 50 berapa gitu kan ya. Lah kalau 50 derajat itu berapa? Ini sudah saya bawa belum ya? Belum kayaknya. Oke, nggak apa-apa wis. 50 derajat ini itu berapa? Gunakan perkalian silang. Bener ya 50 derajat ya? Oh iya bener. Perkalian silang gimana caranya? Misal gini, 360 per 50 sama dengan 720 per X kan kayak gitu kan ya. Maka X-nya adalah perkalian silang, X-nya tak tutup. X-nya ditutup ya. X-nya ditutup. Nah, kita tutup. Jadinya adalah 720 kalikan 50 dibagi dengan 360. Jadinya 2 kalikan 50 adalah 100 anak. Selesai kan, ketemu, nggak perlu susah-susah ini. Nah, sekarang nomor 14. Apa sih nomor 14? Nomor 14 itu median dari histogram. Oke, kita cari ya. Itu berapa sih datanya itu? Balok yang pertama itu kan 8. Balok yang kedua itu kan 12. Balok ketiga 20. Balok keempat 16. Balok kelima adalah 10. Selanjutnya adalah 4. Totalnya itu 20, 40, 60, 70. Oke, totalnya 70. Karena dia median, tengah-tengahnya median itu adalah 35. Kalian lihat 35 itu ada di mana sih? 8 tambah 12 kan 20. 20 tambah 20. Di sini. Maka dia berada di kelas ketiga. Ini kelas mediannya. Oke. Kita cari lagi.
rumusnya tuh cuma di bulan baleni saja ya. TB-nya berapa? Kamu lihat di situ baloknya histogram, karena dia histogram dia tidak usah dikurangi 0,5 ya. Tembak 63,5 kayak gitu. N-nya berapa? N-nya 70. Terus F-komnya berapa? F kumulatif itu apa? Dicari lagi. Maka 8 tambah 12. Ini kamu lihat rumusnya. Apa itu F-kom ya? Nah, terus F kelasnya berapa? F kelasnya adalah 20. Intervalnya berapa? Intervalnya itu adalah 63,5, 64,5, 65,5, 66,5, 67,5. Kan 5. Itu kan ya, histogram dikurangi 1. 5 dikurangi 1 ketemunya adalah 4. Nah, masukkan rumusnya bahwa median itu setara dengan Q2 ya. Kalian ingat ya, median itu sama dengan Q2. Maka median itu rumusnya ya kayak Q2 persis. TB ditambah dengan setengah N dikurangi dengan F-kom per F kelas dikalikan dengan interval. TB-nya berapa? TB-nya adalah 63,5 ditambah setengah. N-nya berapa? N-nya 70 kurangi F-komnya 20 dibagi F kelasnya 20, intervalnya adalah 4. Oke, nice, ketemu. Jadi 63,5 ditambah 35 dikurangi 20 per 20 dikalikan 4. Jadinya 63,5 ditambah 35 dikurangi 20 adalah 15. 15 kalikan 4 adalah 60 per 20. Ketemunya 63,5 ditambah 3. Jadi mediannya adalah 66,5. Loh, segampang itu kan ya. Oke, untuk di part 2-nya sekian sampai nomor 14. Nanti kita lanjutkan part 3 ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.